bersama saya Navanessa Zafireira dengan NIM 12140323922 dari kelas 5 Public Relation A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran komunikasi lintas budaya yang telah dipelajari dari bab 1 hingga bab 7. Langsung saja ke pembahasan pertama, membahas mengenai konsep dasar komunikasi antar budaya. Yang pertama, mengenai pengertian dari komunikasi. Di sini saya mengambil pengertian menurut Laswell, yang mana komunikasi ini merupakan sebuah proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator atau pengirim pesan yang disampaikan kepada penerima pesan atau komunikan melalui media yang kemudian akan menimbulkan efek tertentu. Laswell juga mengemukakan pengertian komunikasi melalui pernyataan, yaitu who say what, in which channel, to whom, with what effect. Yang artinya, siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa. Menurut sebuah pandangan, komunikasi merupakan aktivitas simbolik yang merupakan proses dalam pertukaran makna. Dan dalam pertukaran makna harus ada persamaan makna yang digambarkan melalui word not mean but people mean. Yang artinya kata tidak mengandung makna tetapi manusia yang memberikannya makna. Selanjutnya ada pengertian dari kebudayaan. Di sini saya mengambil pengertian kebudayaan menurut Edward Burnett Taylor, di mana beliau mengatakan bahwa kebudayaan adalah sistem yang kompleks mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota dari masyarakat. Kebudayaan merupakan suatu makna yang ada pada manusia dan bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan meliputi kepercayaan, nilai-nilai, dan norma. Dengan adanya kebudayaan akan dapat mempengaruhi perilaku manusia karena setiap manusia akan mencontoh kebudayaan terdahulu yang sudah turun-temurun. Kebudayaan melibatkan karakteristik suatu kelompok manusia, bukan hanya sekedar individu saja. Selanjutnya, apa sih pengertian dari komunikasi antar budaya? Nah, menurut Andrea L. Rich dan Dennis M. Ogawa dalam buku Larry A. Samovar dan Richard E. Potter, Intercultural Communication, menyatakan komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaannya, misalnya antar suku, antar etnis, dan ras, serta kelas sosial. Antara komunikasi dan budaya adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dari pernyataan salah satu ahli tadi, maka dapat dikatakan bahwa komunikasi antar budaya melibatkan interaksi komunikasi antar individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang yang berbeda, mencakup aspek etnis, ras, suku bangsa, serta kelas sosial. Komunikasi antar budaya memerlukan kemampuan untuk memahami, menghargai, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda sehingga dapat membangun hubungan yang lebih baik serta dapat mengatasi hambatan-hambatan komunikasi yang mungkin muncul akibat dari perbedaan tersebut. Selanjutnya ada konsep komunikasi antar budaya yang meliputi etnik, ras, etnosentrisme atau disebut juga dengan rasisme, prasangka, komunikasi intrabudaya, komunikasi antar etnik atau antar ras, kemudian ada komunikasi lintas budaya, dan yang terakhir komunikasi internasional.
Kemudian yang terakhir pada pembahasan bab ini yaitu konteks komunikasi antar budaya yang meliputi komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi publik, komunikasi organisasi, komunikasi massa, serta konteks dalam bisnis. Selanjutnya, ada beberapa alasan mengapa kita harus mempelajari komunikasi antar budaya. Yang pertama, untuk membuka diri serta memperluas pergaulan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri. Yang ketiga, membentuk etika atau etis yang mendorong kita untuk beretika dengan baik. Yang keempat, mendorong perdamaian dan meredamkan konflik. Yang kelima, ada demografis. Yang keenam, ada ekonomi. Yang ketujuh ada menghadapi teknologi komunikasi, dan yang terakhir agar kita dapat menghadapi era globalisasi saat ini. Kemudian materi selanjutnya ada nilai dan norma budaya dalam komunikasi antar budaya. Nah, nilai dan norma ini terbagi menjadi dua, yaitu budaya material dan budaya non-material. Nah, budaya material ini merupakan budaya yang dapat ditangkap oleh panca indera, dapat dipakai, diminum, dan dimakan. Gerritsen dan Riello pada tahun 2015 mengatakan bahwa definisi dari material kultur atau budaya material ini dapat berbeda-beda sesuai dengan konteks keilmuan yang menggunakan istilah ini. Nah, untuk kajian sejarah, budaya material dapat diartikan sebagai objek atau material serta benda-benda yang telah digunakan sejak masa lampau sampai saat ini yang memiliki makna tertentu, terutama jika dikaitkan dengan kegunaannya dalam periode tertentu. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa ada banyak jenis budaya material, terutama yang dapat dijadikan objek. Budaya material tersebut dapat berupa situs-situs sejarah, Hall of Fame, tugu, peringatan perang, foto, buku, teks sejarah, buku tamu, batu nisan, ataupun kalender. Nah, yang kedua ada budaya non-material. Nah, budaya non-material ini merupakan budaya yang digunakan sebagai rujukan perilaku kelompok masyarakat. Budaya material ini terbagi menjadi nilai, yaitu nilai ini merupakan unsur penting dalam kebudayaan, nilai yang akan membimbing manusia untuk menentukan apakah sesuatu itu boleh dilakukan atau tidak. Nilai mengacu pada prinsip-prinsip abstrak yang dihargai oleh individu atau masyarakat. Nilai merupakan pandangan umum tentang apa yang dianggap penting, kemudian mencerminkan keyakinan mendasar dalam membentuk pandangan terhadap individu atau masyarakat. Nah, contoh nilai antar budaya yaitu kebebasan, kesetaraan, rasa hormat terhadap orang tua, atau kepatuhan terhadap otoritas. Nah, yang kedua ada norma. Norma merupakan aturan perilaku yang diikuti oleh individu atau masyarakat yang mengatur tentang standar perilaku dalam bersikap. Dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Jika nilai tadi memperkenankan untuk berperilaku sepantasnya, maka norma secara khusus menggariskan kontrol terhadap perilaku. Sebuah norma dapat mengukur aturan mengenai hukuman atau ganjaran dalam berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan. Jadi, segala tindakan manusia mempunyai konsekuensi tertentu dalam norma, dan norma memiliki peran penting dalam menentukan akibat dari tindakan seseorang. Contoh norma antar budaya yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, serta adat istiadat. Selanjutnya, materi keempat mengenai pesan verbal dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama, manusia itu dikelilingi oleh bahasa. Berkaitan dengan ilmu komunikasi, dapat menempatkan kata verbal untuk menunjukkan pesan-pesan atau message yang diterima dalam bentuk kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Melalui komunikasi verbal, individu dapat mengungkapkan apa yang mereka rasakan secara perasaan, emosi, pikiran, serta informasi yang disampaikan dengan jelas akan mudah untuk dipahami. Dalam komunikasi verbal, bahasa merupakan salah satu komponen penting yang memegang peranan dalam berkomunikasi karena bahasa merupakan media yang mampu menerjemahkan gagasan seseorang kepada orang lain saat melakukan interaksi.
Ada jenis-jenis dalam pesan verbal. Jenis-jenis dalam pesan verbal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada verbal vokal. Verbal vokal ini merupakan kata-kata yang diungkapkan dengan secara lisan. Dalam praktiknya, verbal vokal ini berkaitan dengan komunikasi nonverbal, terutama konsep paralinguistik tentang bagaimana kata diungkapkan, penekanan huruf, suku kata, irama, pengucapan, sehingga membedakan satu arti dengan arti yang lain. Yang kedua ada verbal visual. Verbal visual ini merupakan sesuatu yang tidak cukup jika hanya diungkapkan dengan kata-kata sehingga membutuhkan visualisasi. Jenis yang terakhir yaitu verbal vokal visual. Verbal ini merupakan pengungkapan kata-kata dengan bantuan vokal atau suara dan ditunjang lagi oleh visual. Selanjutnya mempelajari pesan verbal dalam konteks ilmu bahasa terbagi menjadi yang pertama ada fonologi. Fonologi ini menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya yang menjelaskan bagaimana seseorang pembicara menggunakan suaranya untuk menyebutkan kata-kata atau untuk menjelaskan maksud pesan yang disampaikan. Yang kedua ada morfologi yang merupakan bentuk satuan terkecil yang mempunyai makna, kemudian berkaitan dengan morfem dalam ilmu bahasa. Yang ketiga ada sintaksis. Sintaksis ini merupakan hal yang mempelajari tentang bagaimana seharusnya kata-kata dihubungkan satu sama lain untuk membentuk kalimat yang bermakna. Yang keempat ada semantik. Semantik ini merupakan sesuatu yang mempelajari makna kata yang hanya berdasarkan demotatif atau memaknakan kata-kata berdasarkan arti yang ada di dalam kamus. Selanjutnya yang kelima ada pragmatis. Pragmatis ini merupakan hal yang berkaitan dengan syarat-syarat yang mengakibatkan serasi atau tidaknya pemakaian bahasa dalam kita berkomunikasi. Kemudian selanjutnya ada budaya dalam berbahasa yang meliputi bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa cetak, dan bahasa elektronik. Selanjutnya kita masuk ke materi kelima yaitu pembahasan mengenai pesan nonverbal dalam komunikasi antar budaya. Komunikasi nonverbal merupakan tindakan yang lebih dari sekedar kata-kata yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk bertukar makna yang selalu dikirimkan dan diterima secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah, nada suara, gerakan anggota tubuh, kontak mata, rancangan ruang, pola-pola perabaan, gerakan ekspresif, perbedaan budaya, dan tindakan-tindakan nonverbal lain yang tidak menggunakan kata-kata. Terdapat 3 kategori utama komunikasi nonverbal. Yang pertama ada kinesik, di mana kinesik ini merupakan hal yang berhubungan dengan gerakan tubuh manusia yang dapat dijadikan sebagai simbol yang meliputi ekspresi wajah, isyarat, sikap, cara berjalan. Menurut suatu penelitian, ternyata bahasa tubuh memiliki presentasi kekuatan yang lebih besar daripada bahasa verbal. Misalnya, dalam suatu kelompok kecil, ketika seseorang sedang berbicara banyak, kemudian ada salah satu temannya yang meletakkan telunjuknya di dahi dengan miring, semua yang disampaikan tadi akan terhapus oleh isyarat bahasa tubuh seseorang tadi. Ini berarti bahwa kita harus betul-betul memahami bahasa tubuh yang kita miliki ataupun interaksi betul-betul terjalan secara alami. Kategori komunikasi nonverbal yang kedua yaitu adalah proksemik. Proksemik ini merupakan hal yang berkaitan dengan keadaan diri dalam suatu lingkungan. Dalam bidang komunikasi, proksemik mencakup keterkaitan individu dengan lingkungan atau ruang seperti penggunaan ruangan, peralatan dan perlengkapan ruangan, pengaturan posisi tempat duduk, atau jarak antara komunikator dan komunikan. Jarak dalam proksemik ini terbagi menjadi 3, yaitu jarak fisik, yang kemudian jarak fisik ini terbagi lagi menjadi jarak intim, jarak personal, jarak sosial, dan jarak publik. Yang kedua ada jarak ruang dan yang terakhir ada jarak waktu. Kategori utama dari komunikasi nonverbal yang terakhir yaitu paralinguistik. Paralinguistik ini merupakan hal yang berkaitan dengan penggunaan suara dan vokalisasi, misalnya membesarkan atau mengecilkan suara. Paralinguistik adalah jenis komunikasi yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyampaikan pesan. Contoh paralinguistik adalah volume suara, kelancaran berbicara, kualitas suara, dan hal-hal yang berkaitan dengan vokal suara. Materi selanjutnya yaitu materi yang keenam, yaitu bahasa dan budaya.
Dalam konteks kebudayaan, bahasa bukan hanya digunakan sebagai alat komunikasi, melainkan bahasa dijadikan sebagai fondasi yang membentuk dan mencerminkan identitas manusia. Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang merupakan bagian dari kebudayaan. Antara bahasa dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan karena keduanya memiliki hubungan timbal balik. Bahasa merupakan salah satu hasil dari budaya manusia, sedangkan budaya manusia dipengaruhi oleh bahasa. Selanjutnya, dalam budaya dan bahasa ini terdapat variasi kita dalam berbahasa. Yang pertama ada aksen yang merupakan variasi dalam pelafalan yang terjadi ketika orang menggunakan bahasa yang sama. Yang kedua ada dialek yang merupakan perbedaan dalam kosakata, tata bahasa, atau bahkan tanda baca yang digunakan oleh masyarakat untuk membedakannya dari masyarakat lainnya. Kemudian ada argot yang merupakan variasi sosial yang digunakan secara terbatas pada profesi tertentu. Letak kekhususan argot ini adalah pada kosakata. Selanjutnya ada slang yang merupakan istilah-istilah yang digunakan dalam situasi yang sangat tidak formal. Dan yang terakhir ada branding. Branding ini merupakan penggunaan nama perusahaan atau simbol seperti logo untuk mengidentifikasi suatu produk yang akan menciptakan gambaran agar dapat dikenal oleh semua orang. Kemudian selanjutnya ada peranan sosial budaya dan bahasa. Yang pertama ada pertukaran informasi. Bahasa berperan penting dalam komunikasi, yaitu secara langsung untuk menyampaikan atau bertukar pikiran berupa informasi kepada orang lain. Yang kedua, bahasa dan identitas. Bahasa tidak hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan identitas individu dan kelompok. Penggunaan identitas juga berperan untuk mengatur orang dalam kelompok sesuai faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, bahkan level sosial ekonomi. Peran sosial budaya bahasa selanjutnya yaitu bahasa sebagai alat persatuan. Bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi tetapi juga memiliki peran penting untuk membangun persatuan di antara individu dan kelompok. Bahasa juga dapat dikatakan sebagai alat penghubung antar budaya. Selanjutnya pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu materi mengenai identitas budaya dan komunikasi antar budaya. Nah, apabila berbicara tentang identitas, mungkin kita akan selalu berpikir tentang nama, jenis kelamin, umur, nama keluarga, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Identitas itu merupakan suatu karakteristik yang melekat pada kebudayaan, hal yang sangat penting sebagai pembeda antara budaya yang satu dengan budaya lainnya yang akan sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya terdapat 3 perspektif terhadap identitas budaya. Yang pertama ada perspektif psikologi sosial yang memiliki asumsi bahwa kehidupan dan perilaku individu tidak sendirian. Karena kita merupakan makhluk sosial, jadi kita membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupan. Yang kedua ada perspektif komunikasi yang menggambarkan bahwa identitas itu dapat dibangun melalui interaksi sosial dan komunikasi. Ada satu faktor yang perlu diperhatikan dalam perspektif psikologi sosial dan perspektif komunikasi, yaitu penggunaan simbol. Yang terakhir adalah perspektif krisis. Perspektif krisis ini meliputi pembentukan identitas secara kontekstual, resistensi, dan separatisme, serta bersifat dinamis dari identitas. Selanjutnya dalam identitas kebudayaan ini terdapat sisi gelap, yaitu yang pertama ada stereotip. Stereotip ini merupakan keyakinan yang berlebihan terhadap etnis atau kelompok tertentu. Yang kedua ada prasangka. Prasangka ini merupakan sikap yang tidak beralasan terhadap suatu kelompok sehingga menghalangi seseorang untuk melihat secara realistis dan akurat. Yang ketiga ada rasisme, merupakan suatu tindakan yang membedakan seseorang atau ketidaksetaraan terhadap seseorang atas dasar perbedaan kulit, ras, suku, dan asal-usulnya, sehingga membuat adanya pembatas atau melanggar hak dan kebebasan orang lain, yang kemudian membuat munculnya perasaan dan pemikiran bahwa beberapa ras itu lebih unggul dari yang lainnya. Selanjutnya sisi gelap dari identitas kebudayaan yang terakhir adalah
Etnosentrisme. Etnosentrisme ini merupakan persoalan komunikasi yang dihadapi oleh hampir semua budaya yang menjadi kendala utama bagi tercapainya pemahaman antar budaya. Selanjutnya, identitas sosial itu terbagi menjadi yang pertama ada identitas rasional, etnis, gender, nasional regional, dan organisasi serta pribadi. Baiklah, dengan berakhirnya pemaparan materi mengenai identitas budaya dan komunikasi antar budaya tadi, maka berakhir pula presentasi saya pada hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.